warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan pembukuan ataupun penatausahaan persediaan berdasarkan Permendagri nomor 47 tahun 2021. Nah, di sini saya akan mempresentasikan format yang pertama, yaitu mengenai formulir penyaluran barang milik daerah berupa persediaan. Nah, poin 1 di sini yaitu dipilih kuasa pengguna barang ataupun pengguna barang. Nah, poin 2 di sini diisi nama dari satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan yang hanya untuk daftar barang pengguna. Kemudian poin yang ketiga yaitu diisi nama dari provinsi, kabupaten ataupun kota yang bersangkutan. Kemudian poin keempat diisi dengan tahun berkenaan di mana formulir tersebut dibuat. Selanjutnya yang pertama yaitu unit pemakai. Nah, di sini poin kelima diisi dengan nama dari kuasa pengguna barang dalam hal yang melakukan pencatatan kuasa pengguna barang. Kemudian poin keenam diisi nama pengguna barang dalam hal yang melakukan pencatatan penggunaan barang. Kemudian poin ketujuh diisi dengan alamat dari kuasa pengguna barang ataupun pengguna barang tersebut. Selanjutnya masuk di nomor 2 yaitu data sisa atau saldo barang tersedia. Nah, di sini poin 8 yaitu diisi kode barang yang tersedia. Kemudian poin ke-9 yaitu diisi nama barang pada angka poin 8 tersebut. Kemudian poin ke-10 diisi spesifikasi dari nama barang. Kemudian poin ke-11 yaitu NUSP atau nomor urut spesifikasi persediaan yang merupakan gabungan kode barang dan nomor urut spesifikasi nama barang persediaan. Kemudian poin 12 yaitu diisi tanggal, bulan, tahun dari posisi terakhir sisa atau saldo barang tersedia pada kartu barang. Kemudian masuk di tabel ini. Nah, di sini terdapat nomor. Nomor ini 1 sampai seterusnya. Kemudian terdapat jumlah barang yang tersedia. Nah, di sini diisi jumlah barang yang tersedia sekarang. Kemudian kolom selanjutnya yaitu harga satuan. Di sini diisi harga dari satuan barang yang tersedia. Kemudian di sini kolom nilai total. Yang mana nilai total ini diperoleh dari jumlah barang yang tersedia dikali dengan harga satuan. Kemudian di sini kolom terakhir terdapat jumlah. Nah, jumlah di sini akan diisi dari jumlah barang yang tersedia, baik itu nomor 1 sampai seterusnya. Kemudian juga di sini diisi jumlah dari nilai total yang sudah dijumlahkan. Kemudian masuk di ketiga yaitu data permintaan barang. Nah, poin 18 di sini diisi jumlah barang yang tersedia saat itu. Kemudian poin 19 diisi satuan barang pada poin 18. Nah, kemudian poin 20 diisi pihak yang meminta, misalnya itu sekretariat, bagian, bidang, subbagian, subbidang, dan lain-lain, sesuai nama pihak yang mengajukan pada nota permintaan. Nah, kemudian poin 21 diisi nama pihak yang meminta. Kemudian poin 22 diisi dengan keperluan penggunaan. Selanjutnya masuk di nomor 4 yaitu data pengeluaran penyaluran atau pemakaian. Nah, di sini tabelnya sama seperti yang di atas tadi. Terdapat nomor, jumlah barang yang disalurkan, harga satuan, dan nilai total. Nah, jumlah barang yang disalurkan di sini sama, akan dijumlahkan keseluruhannya sampai diisi di kolom jumlah. Dan juga nilai total yang diperoleh dari jumlah barang yang disalurkan dikali dengan harga satuan, dan juga nanti akhirnya dijumlahkan.
Selanjutnya, poin 5 yaitu dokumen sumber pengeluaran berita acara serah terima. Nah, di sini terdapat poin 28 yaitu tanggal, bulan, tahun, dan nama dokumen. Nama dokumen dan nomor dokumen. Yang mana misalkan dokumen berita acara itu serah terima, penyaluran, atau surat keputusan penghapusan ataupun dokumen lainnya. Kemudian yang keenam, dokumen pendukung pengeluaran. Nah, yang A, nota permintaan barang. Nah, di poin 29 ini diisi tanggal, bulan, tahun, dan nomor dari nota permintaan barang atau NPB, dan diisi untuk penyaluran barang persediaan. Kemudian yang B, surat permintaan barang atau SPB, yang juga diisi tanggalnya, bulan, dan tahun, dan juga nomornya dari surat permintaan barang untuk penyaluran barang persediaan tersebut. Kemudian yang C, yaitu surat perintah penyaluran barang atau SPPB. Sama, dia juga diisi tanggal, bulan, dan tahunnya, dan juga nomornya yang untuk keperluan penyaluran barang persediaan. Selanjutnya yang ketujuh, masuk di keterangan. Nah, di poin 32 ini diisi keterangan tambahan yang perlu dijelaskan. Kemudian poin ketiga di sini diisi oleh nama pengurus barang pembantu atau pengurus barang pengguna. Nah, di poin 34 diisi nama lengkap sesuai pihak yang melaksanakan input pencatatan pada angka 33. Nah, masuk di poin 35 diisi NIP, NIP, nomor induk pegawai sesuai pihak yang melaksanakan input pada angka 33 tadi. Nah, yang terakhir, poin 36 diisi tanggal, bulan, tahun, transaksi dari input pengisian formulir tersebut. Selanjutnya. Belum, masih ada 3 yang sampai. Ini pilih satu. Baik, selanjutnya format persediaan, yaitu formulir pengurangan barang milik daerah berupa persediaan karena rusak berat atau usang. Nah, poin pertama di sini diisi dipilih kuasa pengguna barang atau pengguna barang. Poin 2 yaitu diisi nama dari satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan hanya untuk daftar barang pengguna. Kemudian poin ketiga diisi nama dari provinsi, kabupaten, atau kota yang bersangkutan. Kemudian poin 4 diisi tahun berkenaan di mana formulir tersebut diterbitkan. Di sini yang pertama ada unit pemakai. Nah, poin kelima di sini diisi nama kuasa pengguna barang dalam hal yang memerlukan pencatatan kuasa pengguna barang. Kemudian poin 6 di sini diisi nama pengguna barang dalam hal yang melakukan pencatatan pengguna barang. Kemudian poin 7 diisi alamat dari pengguna barang atau kuasa pengguna anggaran. Kemudian yang kedua, data barang rusak berat atau usang. Nah, di poin 8 di sini diisi kode barangnya. Poin 9 diisi nama barangnya. Kemudian poin 10 diisi spesifikasi dari nama barang. Kemudian yang ke-11 di sini diisi NUSP atau nomor urut spesifikasi persediaan. Kemudian di sini ada tabel yaitu nomor, jumlah, satuan barangnya, harga satuan dengan penyebutan rupiah, dan nilai. Nah, di sini diisi jumlah barang yang rusak berat atau usang.
Kemudian diisi di satuan barang pada angka 12, kemudian diisi harga satuannya yang mana dapat diambil dari data kartu barang atau buku pengeluaran barang. Kemudian nilainya ini bisa diperoleh dari jumlah barang dikali dengan harga satuan. Kemudian di sini terdapat kolom jumlah, yaitu jumlah dari satuan barang yang rusak berat atau usang dan juga jumlah dari nilai. Kemudian yang ketiga, dokumen sumber. Ya, A, berita acara perubahan fisik. Nah, di sini poin 18 bisa diisi tanggal, bulan, dan tahun, dan juga nomor berita acara perubahan fisik. Kemudian yang keempat, keterangan. Nah, di keterangan sini bisa diisi keterangan tambahan yang perlu dijelaskan. Kemudian poin yang 20 diisi pengurus barang pembantu atau pengurus barang pengguna. Dan poin 21 diisi nama dari pengurus. Kemudian di sini diisi dari nomor induk pegawainya. Dan yang terakhir diisi tanggal, bulan, tahun dari transaksi input pengisian formulir. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan format pembukuan selanjutnya, yaitu buku penerimaan persediaan. Nah, poin pertama di sini bisa diisi dengan tahun berkenaan di mana buku penerimaan persediaan tersebut diterbitkan. Kemudian poin kedua di sini ada bisa diisi nama kuasa pengguna barang untuk daftar barang kuasa pengguna. Kemudian poin ketiga di sini diisi dengan nama pengguna barang untuk daftar barang pengguna. Kemudian masuk di tabel, yaitu poin 4 bisa diisi dengan nomor urut dari transaksi penerimaan tahun berkenaan. Kemudian poin kelima bisa diisi tanggal, poin kelima bisa diisi dengan tanggal, bulan, tahun dari dokumen dasar perolehan ataupun penerimaan. Kemudian poin 6 diisi dengan nomor dokumen dasar perolehan ataupun penerimaan. Kemudian poin 7 diisi dengan nama dokumen dasar perolehan atau penerimaan. Kemudian poin 8 diisi dengan kode barang persediaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah. Kemudian poin 9 diisi dengan nama barang sesuai dengan kode barang. Kemudian poin 10 diisi dengan NUSP atau nomor urut spesifikasi persediaan, yang mana merupakan gabungan dari kode barang dan nomor urut spesifikasi nama barang persediaan. Kemudian poin 11 diisi dengan spesifikasi nama barang. Kemudian selanjutnya poin 12 bisa diisi dengan jumlah barang persediaan yang telah diterima. Kemudian poin 13 ini diisi dengan satuan barang sesuai dengan jumlah barang yang diisi di poin 12. Kemudian poin 14 diisi dengan harga satuan dari barang yang barang persediaan. Kemudian poin 15 diisi dengan total dari nilai penerimaan barang persediaan, yaitu jumlah persediaan dikali dengan harga satuan yang akan menghasilkan nilai total. Kemudian yang terakhir, keterangan. Nah, keterangan ini diisi dengan keterangan tambahan yang perlu dijelaskan. Format selanjutnya adalah buku pengeluaran persediaan. Petunjuk pengisiannya, yang pertama, diisi tahun berkenaan. Yang kedua, diisi nama kuasa pengguna barang untuk daftar barang pada kuasa pengguna barang. Yang ketiga, diisi nama pengguna barang untuk daftar barang pada pengguna barang. Yang keempat, diisi
diisi nomor urut transaksi pengeluaran tahun berkenaan. Yang kelima, diisi tanggal, bulan, tahun, dokumen dasar pengeluaran. Keenam, diisi nomor dokumen dasar pengeluaran. Ketujuh, diisi nama dokumen dasar pengeluaran. Nama dokumen dasar pengeluaran. Kedelapan, diisi kode barang persediaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penggolongan dan kodifikasi BMD. 9. Diisi nama barang pada angka 8. Yang ke-10, diisi nomor urut spesifikasi persediaan atau NUSP yang merupakan gabungan kode barang dan nomor urut spesifikasi nama barang persediaan. Ke-11, diisi spesifikasi nama barang. Ke-12, diisi jumlah barang persediaan. Ke-13, diisi satuan barang pada angka yang dari 12. Yang keempat, diisi harga satuan barang persediaan. Yang ke-15, diisi total nilai pengeluaran barang persediaan. Ini diperoleh dari jumlah dikali dengan harga satuan. Yang keenam, diisi keterangan tambahan yang perlu dijelaskan. Ke-16. Begitu boleh tidak? Iya, boleh. Begitu boleh kah? Oke. Dikat nanti ini tuh? Kasih besar dulu nam. Begitu kan? Lagi itu lagi kasih besar lagi. Supaya kelihatan gitu. Nah, boleh. Sampai. Selanjutnya adalah format kartu barang persediaan. Petunjuk pengisiannya, yang pertama, diisi kode barang persediaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penggolongan dan kodifikasi BMD. Yang kedua, diisi nama barang pada ketiga, diisi satuan barang, misal buah atau dos, musim, transaksi. Yang keempat, diisi nomor urut spesifikasi persediaan atau NUSP yang merupakan gabungan kode barang dan nomor urut spesifikasi nama barang persediaan. Yang kelima, diisi spesifikasi nama barang. Yang keenam, diisi tanggal, bulan, dan tahun pada setiap transaksi penerimaan atau penyaluran atau pengeluaran. Yang ketujuh, diisi jumlah barang yang masuk pada setiap transaksi penerimaan barang persediaan. Yang kedelapan, diisi harga satuan masuk perolehan atau penerimaan barang persediaan. Yang kesembilan, diisi total nilai penerimaan yang diperoleh dari jumlah barang yang masuk dikalikan dengan harga satuan. Yang ke-10, diisi jumlah barang persediaan yang dikeluarkan atau disalurkan. Yang ke-11, diisi harga satuan barang persediaan yang dikeluarkan atau disalurkan. Yang ke-12, diisi total pengeluaran barang persediaan yang diperoleh dari jumlah pada persediaan yang dikeluarkan dikali dengan. Yang ke-13, diisi saldo barang yang tersedia. Yang ke-14, diisi harga satuan sisa barang persediaan. Yang ke-15, diisi total nilai sisa barang persediaan atau total nilai saldo barang yang tersedia yang diperoleh
dari jumlah dari sisa saldo barang tersedia dikali dengan harga satuannya. Sudah. Garis besar ini. Boleh kan tadi tuh tidak ada salah-salahnya kah? Tadi ada tas sangkut-sangkut. Ada sangkut-sangkut apa jaringan? Jadi enggak juga tas sangkut sekali bagaimana? Cuma suaramu kayak tak lambat begitu. baik jawab ambil sini. Yuk. Nggak usah ulangi, nggak usah diulangi. Ya, Terus kah? Ibu. ya enggak usah. Gina. Bisa. Nggak usah. Bisa itu ya. Yang penting tidak ada salahnya, cuma lambat tuh. Tak lambat saya suara. Oke. Format selanjutnya adalah nota permintaan barang. Petunjuk pengisiannya, yang pertama, kop surat sesuai nama pengguna barang atau kuasa pengguna barang. Kedua, diisi nomor nota permintaan barang. Ketiga, diisi nama pihak yang meminta, misal nama bidang atau subbidang atau seksi dan lain-lain sesuai kondisi di lapangan. Yang keempat, diisi nomor nama barang yang diminta. Yang keenam, diisi jumlah barang yang diminta. Yang ketujuh, diisi satuan barang pada angka 6, yaitu jumlah barang yang diminta. Yang kedelapan, diisi keperluan permintaan. Yang kesembilan, diisi keterangan tambahan yang perlu dijelaskan. Yang kesepuluh, diisi tempat dan tanggal, bulan, dan tahun pembuatan. Ke-11, diisi nama jabatan yang meminta dalam hal yang meminta memiliki jabatan. Yang ke-12, diisi nama dan NIP pejabat atau pegawai yang meminta. Sekian. Format selanjutnya yaitu surat permintaan barang. Petunjuk pengisiannya itu yang pertama, kop surat sesuai nama kuasa pengguna barang atau pengguna barang. Nomor 2 diisi nomor surat permintaan barang SPB. Dan nomor 3 diisi nomor nota permintaan. Dan nomor 4 diisi tanggal, bulan, tahun, nota permintaan pada angka 3. Dan nomor 5 diisi nama pihak yang meminta, misal nama bidang, subbidang, seksi, dan lain-lain sesuai kondisi di lapangan. Dan nomor 6 itu diisi nomor urut. Dan nomor 7 diisi kode barang persediaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penggolongan dan kodifikasi BMT. Dan nomor 8 itu diisi nama barang pada angka 7. Nomor 9 diisi NUSP. Nomor 10 diisi spesifikasi nama barang yang diminta. Dan nomor 11 diisi jumlah barang yang diminta sesuai nota permintaan. Nomor 12 diisi satuan barang pada angka 11. Dan nomor 13 diisi jumlah barang yang tersedia diperoleh dari data kartu barang. Dan nomor 14 diisi satuan barang pada angka 13. Dan nomor 15 diisi jumlah barang yang disetujui. Dan nomor 16 diisi satuan barang pada angka 15. Dan nomor 17 diisi keperluan permintaan berdasarkan nota permintaan. Dan nomor 18 diisi keterangan tambahan yang perlu dijelaskan. Dan nomor 19 diisi tempat dan tanggal, bulan, tahun pengujian surat permintaan barang. Dan nomor 20 dipilih
pilih yang mengajukan surat permintaan barang yang pengurus barang pengguna atau pengurus barang pembantu sesuai batas kewenangannya. Dan nomor 21 itu diisi nama dan NIP pejabat atau pegawai pada angka 20. Selanjutnya yaitu format surat perintah penyaluran barang SPBB. Petunjuk pengisiannya itu nomor 1, kop surat sesuai nama kuasa pengguna barang atau pengguna barang. Nomor 2, diisi nomor surat perintah penyaluran barang. Nomor 3, diisi nomor surat permintaan barang. Nomor 4, diisi tanggal, bulan, tahun surat permintaan barang pada angka 3. Nomor 5, diisi nama pihak yang meminta, misal nama bidang, subbidang, seksi, dan lain-lain sesuai koordinasi di lapangan. Nomor 6, diisi nomor urut. Nomor 7, diisi kode barang persediaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pergolongan dan kodifikasi BND. Nomor 8, diisi nama barang pada angka 7. Nomor 9, diisi spesifikasi nama barang. Nomor 10, diisi jumlah barang yang disetujui dan dikeluarkan. Nomor 11, diisi satuan barang pada angka 10. Nomor 12, diisi keterangan tambahan yang perlu dijelaskan. Nomor 13, diisi tempat dan tanggal, bulan, tahun pembuatan. Nomor 14, dipilih pejabat atau pegawai yang menyetujui, yaitu pejabat penatausahaan, pengguna barang, kuasa pengguna barang, atau pegawai yang ditunjuk. Nomor 15, diisi nama dan NIP pejabat atau pegawai pada angka 14. Selanjutnya yaitu format berita acara serah terima atas penyaluran barang persediaan. Petunjuk pengisiannya itu yang pertama, kop surat sesuai nama kuasa pengguna barang atau pengguna barang. Yang kedua, diisi nomor surat berita acara serah terima penyaluran barang persediaan. Nomor 3, diisi hari berita acara serah terima penyaluran barang persediaan. Nomor 4, diisi tanggal, bulan, tahun berita acara serah terima penyaluran barang persediaan. Nomor 5, diisi tempat atau lokasi pada saat berita acara serah terima penyaluran barang persediaan. Nomor 6, diisi nama pengurus barang pengguna atau pengurus barang pembantu. Nomor 7, diisi NIP pengurus barang pengguna atau pengurus barang pembantu. Nomor 8, diisi pangkat atau golongan pengurus barang pengguna atau pengurus barang pembantu. Nomor 9, dipilih pengurus barang pengguna atau pengurus barang pembantu. Nomor 10, diisi nama penerima barang. Dan nomor 11, diisi NIP penerima barang. Dan nomor 12, diisi pangkat atau golongan penerima barang. Nomor 13, diisi nomor dan tanggal, bulan, tahun surat perintah penyaluran barang. Nomor 14, diisi urut. Nomor 15, diisi kode barang persediaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah. Nomor 16, diisi nama barang pada angka 15. Nomor 17, diisi spesifikasi nama barang. Nomor 18, diisi jumlah barang yang disetujui dan dikeluarkan. Nomor 19, diisi satuan barang pada angka 18. Nomor 20, diisi keterangan tambahan yang perlu dijelaskan. Nomor 21, diisi nama dan NIP pihak pertama. Dan nomor 22 yaitu diisi nama dan NIP pihak kedua. Selanjutnya adalah format buku penyaluran persediaan. Petunjuk pengisiannya itu yang pertama, diisi tahun berkenaan. Yang kedua, diisi nama kuasa pengguna barang untuk daftar barang kuasa pengguna. Yang ketiga, diisi nama barang untuk daftar barang pengguna. Yang keempat, diisi nomor urut transaksi pengeluaran. Yang kelima,
diisi tanggal, bulan, tahun berita acara, serta terima penyaluran. Yang keenam, diisi nomor berita acara, serah, terima penyaluran. Yang ketujuh, diisi kode barang persediaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan dan kodifikasi barang milik daerah. Yang kedelapan, diisi nama barang pada angka 7. Yang ke-9, diisi NUSP. Yang ke-10, diisi spesifikasi nama barang. Yang ke-11, diisi jumlah barang persediaan yang dikeluarkan dan atau disalurkan. Yang ke-12, diisi harga satuan barang persediaan yang dikeluarkan atau disalurkan. Yang ke-13, diisi total nilai pengeluaran barang persediaan dalam kurung 13 sama dengan dalam kurung 11 kali dalam kurung 12. Yang ke-14, diisi tanggal, bulan, tahun, surat pemerintahan penyaluran barang dalam kurung SPPB dan diisi untuk penyaluran barang persediaan. Yang ke-15, diisi nomor surat perintah penyaluran barang dalam kurung SPPB dan diisi untuk penyaluran barang persediaan. Yang ke-16, diisi pihak yang menerima, misalnya sekretariat, bagian, bidang, subbagian, subbidang, dan lain-lain, sesuai nama pihak yang mengajukan pada nota permintaan. Yang ke-17, diisi keterangan tambahan yang perlu dijelaskan. Selanjutnya, format berita acara perubahan fisik BMD. Petunjuk pengisiannya itu yang pertama, kop surat sesuai nama kuasa pengguna barang atau pengguna barang. Yang kedua, diisi nomor keterangan. Yang ketiga, diisi hari penandatanganan. Yang keempat, diisi tanggal, bulan, tahun. Yang kelima, diisi tempat atau lokasi pada saat penandatanganan. Yang keenam, diisi nomor urut. Yang ketujuh, diisi kode barang persediaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan dan kodifikasi barang milik daerah. Yang ke-8, diisi nama barang pada angka 7. Yang ke-9, diisi NUSP dalam atau NIBAR. Yang ke-10, diisi spesifikasi nama barang. Yang ke-11, diisi jumlah barang. Yang ke-12, diisi satuan barang pada angka 11. Yang ke-13, diisi keterangan tambahan yang perlu dijelaskan. Yang ke-14, diisi alasan barang rusak, berat, atau usang dapat dilampirkan di dokumen pendukung terkait barang tersebut rusak, berat, atau usang. 15, pilih pengurus barang atau pengurus barang pembantu sesuai batas kewenangannya. Yang ke-16, diisi nama dan NIP yang melaporkan pada angka 15. Yang ke-17, dipilih pejabat penatausahaan kuasa pengguna barang atau pengguna barang sesuai batas kewenangannya. Yang ke-18, diisi nama dan NIP pada angka 17. Yang ke-19, diisi nama pengguna barang hanya diisi untuk daftar barang pada pengguna barang. 20, diisi nama dan NIP pada angka 19. Terima kasih.